Buat kamu yang baru mau mulai bidang fotografi, mungkin kamu bingung mau belajar dari mana. Tapi sekarang sebenarnya sudah mulai enak karena sudah ada media sosial di mana kita bisa belajar fotografi melalui akun-akun media sosial. Di video ini saya akan memberikan 5 referensi akun Instagram yang bisa teman-teman follow kalau mau belajar fotografi versi saya. Jason Peterson adalah seorang fotografer dari Amerika yang terkenal sekali dengan foto hitam putihnya, teman-teman. Akun ini sering banget memainkan pola, kemudian garis, bayangan, dan juga negative space atau ruang kosong untuk menghasilkan komposisi yang menurut saya lumayan unik. Teman-teman bisa buka akunnya @jasonmbpeterson. Setiap fotonya menurut saya lumayan menggambarkan komposisi-komposisi yang pada akhirnya indah banget. Sederhana tapi kadang nggak kepikiran. Nah, kenapa teman-teman harus follow? Atau kenapa saya menyarankan teman-teman follow akun ini? Ketika belajar fotografi, pertama kali hal yang mungkin akan membuat teman-teman bingung adalah bagaimana caranya mengatur komposisi. Dan juga bagaimana caranya belajar komposisi yang kita tidak bicara tentang komposisi yang baik, tapi komposisi yang nyaman dan membuat teman-teman suka dalam fotografi. Jason MB Peterson ini adalah salah satu akun yang menurut saya bisa teman-teman buka untuk coba lihat, amati, tiru, dan modifikasi bagaimana komposisi-komposisi dapat diciptakan dengan indah, teman-teman. Jadi di sini kita tidak belajar menciptakan foto yang wah langsung bagaimana, tapi kita mencoba untuk mengerti dulu. Teman-teman tipe yang foto komposisinya seperti apa? Apakah teman-teman nyaman dengan negative space? Apakah teman-teman nyaman dengan foto yang kontras? Apakah teman-teman suka dengan foto yang rule of third atau symmetrical atau pattern? Itu nanti teman-teman bisa lihat di akunnya dia, Jason MB Peterson. @beawiharta. Beawiharta adalah seorang senior fotojurnalis atau fotojurnalis senior yang saya personal sangat bias mengenai beliau. Sejak 2016 saya sudah mengikuti kiprahnya beliau karena saya juga magang di Jakarta Post sebagai seorang fotojurnalis dan juga pada akhirnya banyak cerita-cerita siapa rockstar fotojurnalis pada waktu itu. Saya sebagai jurnalis muda sangat ingin belajar dari seseorang yang saya anggap, yang saya idolakan pada waktu itu. Dan muncul sebuah nama yang lumayan dielu-elukan fotojurnalis muda juga pada era itu, yaitu adalah Beawiharta. Setelah saya menggunakan internet untuk mencari Beawiharta itu siapa, saya lumayan terkejut, wah dia orang Indonesia yang bekerja untuk Reuters. Yang artinya dia standarnya tidak lagi standar lokal, tapi dia sudah punya taste bagaimana komposisi-komposisi dan angle-angle foto jurnalistik standar internasional, teman-teman. Jadi dalam tahun 2016 saya ikut beliau dan ada beberapa liputan yang pada akhirnya membuat saya bertemu dengan beliau. Salah satunya adalah pengamanan jelang Natal di tahun 2016. Untuk pertama kalinya saya bertatapan muka dengan seorang Beawiharta, orang yang membuat lutut saya gemetar pada waktu itu karena dia rockstar itu bagi saya. Sehingga saya tidak berani menyapa beliau, tapi beliau menyapa saya duluan. Kayak, oh kamu baru ya gitu. Oh ya saya baru, saya anak magang. Bla 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 bli bli bli. Dia sangat ramah. Mas Beawiharta menurut saya adalah seorang fotojurnalis yang tidak hanya ahli dalam memotret, tapi beliau sangat ahli dalam bercerita, teman-teman. Jadi kenapa saya menyarankan secara saya pribadi untuk teman-teman follow seorang Beawiharta, selain bias karena saya juga sangat mengidolakan beliau, tapi sisi objektifnya adalah dalam fotografi tidak hanya foto indah yang kadang bisa membuat audiens terpukau, tapi sedalam mana sih kemampuan kamu mencoba untuk menceritakan foto tersebut? Sejauh mana sih kamu dapat mempertanggungjawabkan cerita-cerita foto itu? Jadi banyak sekali memang foto yang membuat teman-teman, oh foto ini bagus, selesai. Tidak ada lagi perdebatan atau tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya, foto ini tentang apa? Foto ini berkisah tentang apa? Bagaimana fotografernya bercerita? Seperti itu. Kemudian muncul sebuah genre namanya storytelling. Bukan genre saya bilang.
mungkin tren ya, dimana tren yang sangat menyenangkan pada akhirnya. Fotografer berbondong-bondong untuk mulai mencoba untuk bercerita, teman-teman. Di sini, menurut saya Bia Wiharta menjadi seorang fotografer seorang fotojurnalis senior yang sangat memiliki keahlian dalam bagaimana dia mencoba untuk bercerita, teman-teman. Bagaimana dia mencoba untuk storytelling. Teman-teman kalau buka akun dia @biawiharta, banyak sekali cerita-cerita yang tidak hanya bukan isu yang besar sebenarnya untuk diceritakan, tapi isu yang sebenarnya kita tidak peka. Tidak sepeka beliau dalam menceritakan sesuatu. Maka dari itu, saya personal sangat menyarankan teman-teman coba melihat akun Bia Wiharta dan melihat bagaimana dia mencoba untuk menarasikan, tidak hanya memotret secara indah, tapi mencoba untuk menarasikan foto ini ceritanya tentang apa, teman-teman. Dia tidak membuat foto megah, tapi membuat foto menjadi hangat, karena ada cerita yang sangat personal. Ada subjektifikasi dalam foto-fotonya, karena dia sendiri yang merasakan foto tersebut. Dia bertemu orangnya, dia merasakan momennya seperti apa, maka dia tuangkan ke dalam media sosialnya. Selanjutnya, Nicolin Patricia Marina. Ini adalah salah satu akun yang saya follow ketika saya mencoba untuk belajar portrait, atau sekarang bilangnya portraiture. Jadi saya agak susah untuk mendirect seseorang. Ketika saya harus mencoba untuk melakukan portrait, saya orangnya awkward, teman-teman. Agak socially awkward ketika bertemu dengan orang yang saya belum terlalu kenal, tapi saya harus mendirect dia pada akhirnya. Di satu waktu saya menemukan akun Instagram namanya @npmalina, kalau nggak salah ya, npmalina. Di sana saya melihat, oh dia adalah seorang fotografer dengan basic portrait yang lumayan bagus. Saya mencurigai kayaknya Nicolin Patricia Marina juga punya basic dalam modeling. Karena cara dia mendirect saya lihat agak berbeda dari antara fotografer-fotografer lainnya. Dia terlihat sangat enjoy dalam mendirect beberapa muse, beberapa subjek fotonya. Sehingga saya personal sangat suka dengan cara dia motret, dengan style portraiture fotografinya seperti apa. Saya sangat suka, teman-teman. Dia seakan-akan bisa menangkap kepribadian dari subjek fotonya seperti apa. Jadi saya sarankan teman-teman coba lihat akun NP Malina kalau teman-teman mau coba belajar tentang portraiture. Kenapa saya menyarankan teman-teman belajar portraiture? Karena bisa jadi di fase hidup teman-teman, fotografi yang teman-teman jalankan bukan hanya fotografi produk atau fotografi benda mati misalnya, tapi mulai ada esensi-esensi kehidupan di foto tersebut, yaitu manusia. Dan mendirect manusia adalah salah satu hal yang menurut saya sendiri sangat challenging, teman-teman. Susah, challenging merembet susah, teman-teman. Apalagi untuk fotografer yang introvert, itu akan sangat draining sekali, teman-teman. Nah, akun NP Malina memberikan banyak referensi-referensi pose, referensi portraiture yang sangat baik dan bisa diaplikasikan di tren fotografi zaman sekarang, teman-teman. Jadi fotonya bukan portrait yang era 90-an, era 80-an. Dia tuh stylenya seperti 2010-2020 ke atas lah, yang masih masih ngetren lah sampai sekarang. Selanjutnya, @Joe McNally Photo. Ini, teman-teman, sejak saya pertama kali belajar fotografi, nama dia adalah nama yang lumayan sering muncul, yaitu Joe McNally. Joe McNally pernah dibilang sebagai bapak lighting dunia, bapak fotografi lighting lah, atau bapak lighting fotografi. Dia pernah memotret satu meja yang isinya banyak buah-buah dan sayuran dan menggunakan, saya lupa, 50 flash atau 70 flash dengan komposisi settingan yang berbeda-beda, teman-teman. Seolah-olah Joe McNally dan flash itu satu pikiran. Dia sudah tahu, dia sudah bisa menebak cahaya ke arah mana jauh sebelum flash itu dicoba. Dan dia sepertinya sudah menghafal settingan flashnya seperti apa. Kenapa saya menyarankan teman-teman memfollow Joe McNally? Karena fotografi tentang cahaya pada akhirnya, eventually tentang cahaya. Dari awal sudah tentang cahaya. Yang teman-teman pelajari adalah tidak serta-merta menangkap momen, tapi mengabadikan cahaya. Yang di dalam sana kebetulan ada momennya, teman-teman. Tapi, semakin teman-teman belajar,
akan ada perasaan haus yang baru, yaitu menggunakan cahaya buatan, artificial lighting, teman-teman. Kita tidak lagi belajar tentang bagaimana memanfaatkan sinar matahari, yaitu kita tidak lagi belajar memanfaatkan hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada fotografer, yaitu cahaya matahari, tapi kita coba untuk memodifikasinya menggunakan cahaya buatan. Dan di sini Joe McNally banyak memberikan tips dan trik tentang bagaimana dia coba melakukan fotografi dengan cahaya buatan. Tidak hanya foto yang aman secara cahaya, astrada, asal terang gambar ada, tapi dia coba untuk memberikan logika-logika, cahaya kalau ke arah sini menggunakan modifikator ini, efek cahayanya akan seperti apa. Teman-teman bisa lihat di akun Instagramnya, banyak sekali. Terakhir, @petapixel. Kenapa sih kita sudah bahas soal akun perorangan masing-masing fotografer, tiba-tiba nomor 5-nya adalah akun sebuah media. Media seperti Petapixel, sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Petapixel, saya masih membaca Petapixel, dan juga masih mencoba untuk haus dalam dunia fotografi. Yaitu dengan apa? Dengan tetap terpapar dengan informasi-informasi di balik dunia fotografi, teman-teman, atau dunia videografi juga, teman-teman. Dan sampai sekarang Petapixel masih sangat konsisten dalam mencoba memberikan konten yang baik dalam dunia fotografi, baik bibit, bebet maupun bobot. Berita-berita yang bersifat feature, cerita-cerita orang, kemudian cerita-cerita barang, review, kemudian berita-berita aneh pun ada di sana mengenai tentang seorang fotografer dituntut karena menggunakan jepretannya dari weddingan lain misalnya. Nah, itu hal yang masih dilestarikan oleh Petapixel, yaitu memberitakan semua hal tentang fotografi. Kemudian kenapa kamu harus follow Petapixel? Menurut saya personal, follow Petapixel bukan karena saya ingin ngetrend, bukan karena saya ingin menjadi orang yang paling tahu soal fotografi, tapi lebih kepada dengan terpaparnya informasi-informasi tentang fotografi itu akan membuat teman-teman pertama mendapatkan inspirasi yang terus-menerus, teman-teman. Menjadi inspiration vitamin. Teman-teman tetap tidak kekurangan inspirasi dalam mencoba untuk membuat konten, mencoba untuk membuat hasil foto seperti apa. Kedua, dengan terpaparnya teman-teman dengan informasi-informasi dunia fotografi, teman-teman akan mencoba untuk semakin relevan. Tren fotografi ini seperti apa sekarang? Bagaimana kisah-kisah dan berita-berita fotografi di luar sana? Di global tuh seperti apa tren fotografinya? Jadi kita tidak hanya bicara lagi soal tren fotografi lokal, tapi kita sudah memikirkan, global ini lagi ke arah mana? Gaya-gaya fotografi dan cerita-cerita fotografinya seperti apa? Ketiga, saya merasa dengan saya tetap terpapar dengan Petapixel, maka saya merasa saya tetap waras dalam memotret. Artinya terlepas dari semua drama-drama fotografi yang ada, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, saya tetap mengkonsumsi berita Petapixel untuk mencoba mengcounter informasi-informasi drama itu menjadi informasi-informasi yang lebih berguna, yaitu membaca berita tentang fotografi. Menurut saya, itu adalah salah satu alasan kenapa teman-teman boleh coba untuk follow Instagramnya Petapixel. Bahkan di situsnya petapixel.com itu informasi jauh lebih lengkap lagi, teman-teman. Itulah 5 akun yang saya personal sarankan ketika teman-teman mau mencoba untuk belajar fotografi. Follow akun mereka tidak hanya untuk melihat feed yang indah dan juga mencoba membuat feed yang indah, tapi membuka ruang belajar menjadi semakin luas, teman-teman. Supaya fotografi semakin menyenangkan dan teman-teman semakin senang dalam memotret, karena fotografi harusnya menyenangkan, bukan memberi beban untuk teman-teman. Oke, sekian 5 informasi dari saya. Kalau teman-teman suka akun ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa.